Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pada hari ini kita ingin membahas tentang kesetaraan gender. Sebelum itu, alangkah baiknya kita perkenalkan terlebih dahulu. Saya Naufal Jurisja dari NPM 30212126. Saya Mira Ridwan, NPM 3021210029. Saya Bilkisti Quratul Aini dari NPM 3021210027. Saya Novianda Fitri dari NPM 3021210033. Saya Raymond Cinengkeng dari NPM 3021210018. Saya Muhammad Akmal Azel, NPM 3021210030. Ya. Pertama-tama, gue mau nanya dong ke lu semua, apa sih itu kesetaraan gender? Kalau pendapat gue sendiri, kesetaraan gender itu kayak kita memberikan hak dan kewajiban kepada sesama baik pria ataupun wanita untuk melindungi dan mencegah terjadinya diskriminasi serta menyamakan kita baik kaum pria dan kaum wanita. Kalau saya pribadi sih sama kayak Mi'raj, layak untuk mendapatkan hak yang sama. Kayak misal contohnya kan gajinya sama, gak dibedain antara cowok maupun cewek. Jadi sama-sama gitu loh, setara gitu. Itu sih menurut saya. Kalau menurut saya sih keadilan gender. Jadi semua itu adil, nggak mandang dia cewek atau cowok. Kalau kewajiban emang boleh beda, tapi jangan sampai bedain gitu lah, kayak setara. Jadi semuanya setara, adil. Menurut saya sendiri sih kesetaraan gender itu mendapat perlakuan yang sama dan adil ya. Sebenarnya sama aja sih pengertiannya, agar nantinya tidak ada diskriminasi yang tidak diinginkan terjadi kembali lagi. Sabar Cok, gue belum Kalau dapat menurut aja. gue pribadi, kesetaraan gender itu kebebasan antara laki-laki dan perempuan untuk memilih pekerjaan, untuk memilih pendidikan setinggi mungkin lah, untuk menjunjung keadilan sih, betul. Karena sekarang banyak juga tuh yang pegawai-pegawai yang wanita tuh nggak ada kerja tuh. Kalau mau kerja tuh dia harus berpenampilan yang bagus lah atau apa. Padahal secara skill tuh dia juga mungkin mumpuni gitu. Tapi karena fisiknya yang kurang, dia jadi nggak dapat kerja atau gajinya mungkin kecil. Jadi ya menurut saya sangat disayangkan gitu, di Indonesia masih banyak terjadinya kesetaraan gender. Menurut saya kesetaraan gender itu kayak menyamakan hak baik perempuan dan laki-laki. Ya. Kalau menurut Bilkis dan Novi nih sebagai perempuan, apa sih kodratnya tuh wanita berpendidikan tinggi-tinggi tapi nggak boleh kerja gitu, cuma boleh masak di dapur atau apa? Menurut kalian gimana tuh yang cewek? Menurut saya pribadi sih nggak setuju. Kenapa? Karena perempuan itu berhak loh untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Apalagi di zaman sekarang, cowok itu kan banyak yang kurang etikanya ya, banyak yang gampangin banget nih untuk ngerendahin, nginjak-injak harga diri wanita. Terus wanita juga kan di dalam agama makhluk yang harus dihormati gitu loh. Jadi kayak biar kita nggak gampang diinjak-injak, menurut saya penting sih untuk berpendidikan setinggi-tingginya. Dan untuk masalah kodrat, kita mesti tahu dulu nih definisi kodrat itu apa sih. Kodrat itu kan sifat asli atau bawaan yang nggak bisa diubah, yang emang udah dari sananya tuh udah kayak gitu. Kayak misal contoh perempuan itu kan kodratnya ya melahirkan, menyusui, menstruasi, yang emang kodratnya itu udah kayak gitu. Tapi kalau misalnya memimpin, dipimpin, sekolah tinggi, bekerja, itu kan bukan kodrat karena bisa dilakukan sama laki-laki ataupun perempuan. Kalau menurut Novi gimana, Nov? Kalau saya sih nggak setuju sama statement yang perempuan ngapain sekolah tinggi-tinggi yang kayak gitu ya, nggak setuju banget. Karena gimana pun juga nanti kita bakal jadi ibu kan. Nggak mau dong kalau anaknya lahir terus bukan dia orang pertama yang ngajarin sikap teladan. Terus nggak mau juga kan kayak anaknya tuh
lahir nggak punya etika, pasti kita mau ngajarin dong. Betul. Terus buat mencapai itu semua tuh perlu ilmu, perlu pendidikan. Terus bener tadi kata Bilkis, kayak biar perempuan tuh nggak direndahin terus sama laki-laki. Karena kadang kayak perempuan nggak punya pendidikan, ngapain dia nggak sekolah kayak gitu kan, kayak Iya, gampang direndahin gitu kan. Kan iya, Terus- sih. Terus statement apa yang ini wanita tuh jaga anak aja gitu. Nanti kalau suami kerja, istri kerja, anaknya gimana dong? Kalau saya sih, nih ya, iya, kerja ya kerja aja, tapi ingat batasan juga, kayak anak juga perlu diurus kayak gitu. Kayak kerja boleh tapi jangan lupain yang di rumah gitu. Kalau saya sih itu. batasannya lah, diporsir juga, jangan terlalu sibuk di luar tapi lupa sama yang di rumah. Gimana tanggung jawabnya aja sih itu. Terus menurut ingat Mirat, Akmal sama Ray gimana? Nanti kan kalian jadi suami nih. Kalian izinin nggak sih istri kalian tuh buat kerja? Kalau pendapat saya sih izin aja. Cuman maksudnya tuh kayak kerjaannya tuh diusahain tuh jangan yang terlalu berat atau apa. Mungkin dimaksimalin mah pulang jam 4 sore itu udah paling telat. Karena kan mereka juga biasanya kan kalau udah punya anak kan mereka juga kan harus masak, harus ngurus anak. Nah, jadi jangan yang berat-berat lah, jangan yang pulang sampai malam. Menurut saya sih itu aja sih, boleh aja asal jangan berat. Kalau menurut Ray? Menurut saya sih ya sebenarnya lebih sama aja semua sih. Omongan kalian juga semua udah benar. Lebih kepada tanggung jawab, kesadaran diri, dan porsi sebagai ibu sih. Karena sedekat-dekatnya ayah terhadap anaknya, tetap ibu akan selalu jadi yang terdepan untuk anaknya. Jadi kalau menurut gue sih sebagai seorang istri dan juga ibu harus tahu porsi terhadap menjaga anaknya gitu, mendidik anaknya juga. Lu Akmal? Menurut gue ya gimana ya, asalkan istri gue tidak terbebani ya gak apa-apa sih. Tapi faktanya nih ya, Mirat sama Ray gitu kan, kan nggak bolehin tuh istrinya pulang malam ya, maksimal sore lah gitu istilahnya. Faktanya nanti kalau kita perlu atau perusahaan perlu gitu kan, kalau sampai malam atau apa, masa nggak bisa sih gitu? Gimana dong itu? Ya kalau misalnya pendapat saya sih boleh asal jangan setiap hari gitu. Maksudnya misalnya seminggu sekali gitu. Jadi kan tapi diusahain mah boleh-boleh aja asal seminggu sekali aja. Kalau misalnya istrinya tidak masalah, ya saya juga nggak masalah, nggak bisa ngelarang. Karena kan itu mungkin menurut perempuan itu kan nyamannya dia begitu, ya udah begitu. Karena kan banyak tuh perempuan tuh nggak boleh pulang malam. Gara-gara nggak boleh pulang malam itu pas ada PHK besar-besaran, nah itu perempuan itu jadi korbannya gitu. Karena alasan-alasan tersebut gitu. Nah, makanya penting juga perempuan tuh punya skill bela diri. Ya, boleh. Lanjut nih, di sini kan ada kasus nih tentang PHK besar-besaran yang gue udah bilang tadi kan. Di perusahaan es krim Ice, salah satu perusahaan es krim terbesar di Indonesia. Nah, di situ tuh ada sekitar 400-an orang wanita ya di PHK. Nah, menurut kalian tuh gimana sih? Sedangkan yang prianya tuh cuma 230-an berapa gitu. Nah, menurut kalian Mungkin gimana? kalau pendapat saya sendiri sih ini mungkin hanya sebuah kebetulan kali ya, karena banyaknya perempuan yang dipecat itu mungkin karena mungkin di perusahaan itu paling banyak pegawainya itu wanita. Plus kalau misalnya pria juga kan banyak juga tuh yang di PHK. Tapi mungkin kalau misalnya pria kenapa paling sedikit di PHK mungkin karena bisa jadi mereka itu karena kepala keluarga. Mereka kepala keluarga perlu menafkahi anaknya, istrinya, bahkan bisa jadi orang tuanya kalau masih ada. Terus juga kan apa ya namanya? Kalau perempuan kan masih bisa, misalnya kan rata-rata paling sekitar 20% dari populasi tadi yang di PHK kan masih pada punya suami yang kerja, dan mereka juga masih bisa mencari pekerjaan yang lain, sedangkan kalau laki-laki kan agak sulit. Kalau menurut Setuju saya sih. Kalau menurut saya pribadi juga PHK dalam suatu perusahaan itu kan tergantung divisinya. Mungkin
divisi yang mayoritas dimiliki oleh para pekerja yang di PHK oleh perusahaan AEC itu mungkin divisi yang mungkin nantinya sudah apa ya, kayak bisa digantikan lagi gitu dengan orang yang baru dengan mungkin gaji yang dikurangi. Jadi menurut saya sebenarnya agak kurang wajar, tapi di mana perusahaan itu juga perlu survive sih untuk pandemi. Memang banyak merugikan semua orang sih pandemi. Ngomong-ngomong buruh tuh, kenapa sih buruh itu banyak itu wanita? Padahal buruh itu kan pekerja kasar ya, pekerja yang angkat-angkat apa sih, kardus, galon, apa? Kenapa banyaknya wanita sih? Kenapa nggak pria gitu? Apakah gara-gara wanita itu gajinya lebih kecil atau apa? Kenapa tuh? Kalau pendapat saya sendiri sih bisa dijadikan karena populasi ya. Karena kan seingat saya itu di dunia ini kan populasi itu kan paling banyak wanita mungkin juga ya. Juga mungkin karena di Indonesia ini populasi wanita lebih unggul. Plus rata-rata juga kalau yang diketahui itu wanita itu kerja itu kan karena biasanya itu kan tidak punya suami. Suaminya sakit atau apa. Tapi kan biasanya kalau rata-rata suaminya pada saat itu mereka biasanya nggak pada kerja, biar suaminya yang kerja gitu. Biasanya sih itu. Oke. Kalau menurut Juri sendiri emang gimana tanggapannya? Lu nanya doang kagak mau jawab. Kalau menurut gue pribadi sih, kenapa sih banyak yang di PHK dari pihak AIS ya, ceweknya terutama. Karena tuh ya kembali lagi 400 orang itu mungkin 50% itu buruh gitu kan. Buruhnya tuh rata-rata wanita, sedangkan laki-lakinya itu dibilangnya tuh kayak bosnya lah atau apa gitu. Karena mungkin nggak percaya mungkin ya pihak AIS tuh kepada wanita. Gitu deh. Menurut kalian nih yang cowok-cowok, ada statement cowok itu nggak boleh cengeng, nggak boleh nangis. Itu kayak gimana tuh? Kalau pendapat saya ya soal itu ya, baik pria mau wanita pun itu boleh-boleh aja menangis, karena kan menangis juga banyak manfaatnya. Malah banyak yang bilang kalau menahan nangis itu bisa berbahaya, karena kan manfaat nangis itu kan bisa bikin kekebalan tubuh lebih kuat, tidur lebih nyenyak, plus tidak ada sakit di dalam tubuh. Jadi baik pria baik wanita dipersilahkan aja menangis, daripada ditahan jadi berbahaya. Jadi tidak usah malu, baik kita pria menangis juga. Kalau menurut gue ya, kenapa pria tuh nggak boleh nangis? Sebenarnya tuh pria boleh-boleh aja nangis, cuma ada porsinya masing-masing gitu. Kayak masa di tempat umum lu nangis kayak sek-sekan kan enggak. Lagi pula tuh ada juga sih statement yang kayak air mata laki-laki itu lebih tulus, yang lebih beneran gitu, nggak cuma bohongan, nggak kayak wanita gitu sih. Oh, air mata buaya. Terus kalau menurut Ray gimana, Ray? Menurut saya sih ya kembali lagi laki-laki kan kodratnya di yang tadi disebut Bilqis sebagai pemimpin. Jadi jikalau laki-laki itu menangis di depan umum berarti menunjukkan bukan sifat sebagai pemimpin gitu. Jadi laki-laki itu harus gimana ya? Kalaupun mau bersedih ya bersedih biarlah sendiri, tidak usah merepotkan orang lain. Justru dia harus membawa orang lain ke tahap yang bahagia gitu, happy. Mal gimana Mal? Laki-laki nggak boleh cengeng Mal. Kayak dia nggak pernah Ya nangis. sebenarnya laki-laki boleh aja sih nangis baju kerabatnya. Ya ditinggal kerabatnya atau ditinggal orang yang dia sayang itu. Galau. Pengalaman ya, Mal? Terus kalau menurut Nopi sama Bilqis tuh gimana tuh? Kalau cewek tuh nggak boleh ngerokok, cewek tuh nggak boleh keluyuran gitu, gimana tuh? Kalau menurut saya pribadi sih sebenarnya tuh kalau itu tuh tergantung ya pilihan hidupnya masing-masing gitu loh. Dan di agama juga kan nggak ada larangan untuk ngerokok kan. Kayak ya udah itu pilihan masing-masing, tapi mungkin efek kedepannya lebih ya nanti kan gampang gimana sih paru-parunya, lebih ke efeknya aja sih. Cuma itu balik lagi ke pilihannya cewek itu sendiri. Kalau menurut aku gitu sih. Gue sih ya, menurut gue nih, ngerokok tuh hak. Kan karena orang yang punya rokoknya aja tuh nggak kayak ini buat cowok doang. Nggak gitu dong. Ngerokok tuh hak dong. Tapi kalau buat keluyuran sampai malam, iya pilihan, rokok tuh pilihan. Kalau buat keluyuran sampai malam emang kayak
rada nggak etis ya kalau Nggak cewek. enak, iya, nggak enak juga dilihatnya. Diporsiin lah kalau keluyurannya. Kalau Tapi- rokok mau bebas. Jangan Tapi terlalu ngomongin- Seperti sering. Anda pemakai nih, Anda pemakai. Tapi ngomongin hak sebagai perokok nih ya, Nopi sama Bilkis. Nah, ada nggak sih kayak misal nih cewek ngerokok, nah cowok itu lihatnya tuh kayak nih cewek apaan sih, kayak pasti dibeda-bedain gitu. Tapi kalau cowok yang ngerokok tuh kayak dia ngerokok udah wajar gitu. Kayak gimana sih? Nah, Iya. itu namanya itu ketidaksetaraan gender tuh. Iya. Santai. Masa ngerokok ngeliat gender? Nah, Itu Iya. kan dari zaman dulu tuh kan kayak Itu yang masyarakat. ngerokok tuh kan cowok doang kali ya, yang sekali cewek yang ngerokok tuh kayak dibilang wah ini cewek bandel banget gitu. Menurut kalian setuju nggak sih tentang statement itu? Udah Gas. gila, ngerokok itu Itu- belum itu- tentu itu banget. sih. Itu stigma Itu tuh stigma Iya, selera. yang penting Ya, aja. iya, yang penting yang rokok juga tahu diri, jangan terlalu dekat karena kan asapnya juga bikin Ya. yang nggak ngerokok Lebih terganggu bahaya mungkin. daripada Bahaya. Ya, rokok. mungkin nggak apa-apa tapi menjauh sedikit gitu loh. Apa biar udaranya tuh, ngerti nggak sih maksudnya? Ya, ya. Iya. Ya. Oke, terakhir nih ya semuanya, kesetaraan gender itu diperluin nggak sih di Indonesia? Kalau menurut pendapat saya sih sangat diperlukan sekali ya, karena itu untuk melindungi para kaum pria maupun kaum wanita dan juga mencegah terjadinya diskriminasi. Seperti tadi ada statement kalau apa tuh namanya perempuan itu cuma nggak boleh sekolah tinggi percuma bakal di dapur. Nah, untuk mencegah terjadinya diskriminasi itu aja sih kayak statement tadi. Itu sih pendapat saya. Kalau menurut Ray? Kalau menurut saya pribadi sih penting, soalnya tuh itu tuh dapat mengurangi kemiskinan juga loh. Kenapa? Karena kan kita mendapat hak yang sama nih. Jadi tuh kita dapat meningkatkan juga taraf hidupnya. Jadi kayak bisa mengurangi kemiskinan barangkali menurut saya. Nopi, nah Kalau Nopi. menurut yang lain? Saya setuju banget. Maksudnya penting banget itu kesetaraan gender tuh. Kayak perempuan juga gila, maksudnya kayak perempuan Iya. juga boleh Oh, dipandang itu sebelah Emang harus penting banget sih. Ya, Kesetaraan gender itu emang penting banget. Iya. dipandang sebelah mata. Perempuan tuh juga kuat kali, gila Nah, kali. Iya, nggak selemah itu loh. Jangan mandang perempuan rendah lah kalian. Wih, gila. saya juga sangat penting sih di mana nggak semua pekerjaan itu atau posisi-posisi pemimpin itu diambil oleh laki-laki. Banyak juga kok pemimpin perusahaan itu dari perempuan. Bahkan tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan sampai juga bagus kok buat perusahaan atau masyarakat juga kan. Contohnya juga salah satu mantan presiden kita juga pernah seorang perempuan kan. Penting lah. Penting itu penting banget. Mal, bagaimana Mal? Ya setuju aja sih, karena kesetaraan gender tuh ya bisa memperkuat kemampuan negara untuk berkembang sama pemerintah secara efektif gitu. Betul sekali. Nah, terakhir sih menurut saya kesetaraan gender itu sangat penting ya, apalagi untuk negara Indonesia ini, karena negara Indonesia ini kan adalah salah satu negara hukum kan, dan juga kesetaraan gender itu juga tertera di sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya tuh maupun pria atau pria atau wanita itu memiliki hak masing-masing gitu, memiliki ya keadilan tersendiri lah. Gitu. Ya menurut saya itu aja sih. Jadi ya maupun di dunia pekerjaan, pendidikan atau masyarakat, bahkan jangan beda-bedain lah hak wanita sama pria gitu. Iya. Itu Semuanya aja sih. sama ya. Semua sama. Ya. Ujung-ujungnya kita jadi tanah semua di mata Tuhan. Ya udahlah. Ih, mantap sekali. Masya Allah. Dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih. Semua. Terima kasih. Waalaikumsalam.